Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh. Ja'ala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anzala kitabahu hidayatan lil alamin wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fi sudurin nasi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an yuhillu halalahu wa yuharrimu haramah wa ya'malu bimuhkamihi wa yu'minu bimutasyabih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru ala nahji wa iqtafau atharahu wa tamassaku bihadyihi fa'azzu wa sadu wa malaku wa qadu wa man tabi'a hadiyahum wa lazima sunnatahum ila yaumiddin. Ikhwah sekalian, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang baik, yaitu mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, dan tema yang akan dibahas adalah keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang termulia dari 12 bulan yang ada. Dia merupakan bulan yang ke-9 dari tahun Hijriyah, dan dia memiliki banyak keistimewaan sehingga kenapa dia menjadi bulan yang termulia dari 12 bulan yang ada. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan atas yang lainnya adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yang dinamakan dengan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, yaitu ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat shaumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima haji. Yang kedua dari keistimewaan Ramadan
adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kalinya. Jadi awal mula diturunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang telah kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali. Hudan linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Dan Masya Allah, yang berkaitan dengan Quran pasti dia menjadi yang termulia. Misalnya malaikat Jibril. Kenapa dia menjadi malaikat yang termulia? Karena dia tugasnya diantaranya adalah membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa menjadi nabi dan rasul yang termulia? Karena kitab yang beliau bawa adalah Al-Quran. Kenapa agama Islam merupakan agama yang termulia? Karena tuntunannya adalah Al-Quran. Kenapa umat Islam merupakan umat yang termulia? Karena aturan atau tuntunannya adalah Al-Quran. Maka siapa yang berkaitan dengan Al-Quran, membaca, memahami, menjadikannya sebagai petunjuk, maka dia menjadi yang terbaik. Maka hati yang termulia adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Jibril menjadi yang termulia. Mekah, di situ awal kali turunkan Al-Quran, menjadi yang termulia. Nabi kita menjadi yang termulia, Islam menjadi yang termulia, umat Islam menjadi yang termulia, kitab Al-Quran menjadi yang termulia, disebabkan karena Al-Quran. Maka termasuk Ramadan, kenapa dia menjadi bulan yang termulia? Karena ternyata Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Makanya jangan tanyakan bagaimana kemuliaan hati yang tersirami dengan Al-Quran. Jangan ditanyakan bagaimana mulianya, ya. Jangan ditanyakan bagaimana mulianya. Betapa mulia hati yang tersirami dengan Al-Quran. Karena semuanya menjadi mulia dan menjadi yang termulia bila berkaitan dengan Al-Quran. Termasuk di sini bulan Ramadan, dia menjadi bulan yang termulia karena ternyata Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran 30 juz itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz pada bulan Ramadan, ya, Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi Allah turunkan sekaligus 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz, ya, ke langit dunia 30 juz. Nah, nanti dari langit dunia itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ya, ini proses turunnya Al-Quran. Ini tafsir dari Ibn Abbas ketika memberikan komentar terhadap ayat ini. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ibn Abbas menjelaskan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, bahwasanya awal kali diturunkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, ya, 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nanti dari langit dunia
diturunkan kepada Nabi itu secara bertahap, beransur-ansur sesuai dengan kejadian, ya, selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang ketiga dari keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Al-Qadar yaitu mulia. Bisa juga diartikan Al-Qadar yaitu pentakdiran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini dia ya, kalau kita hitung ini ternyata dia sekitar 83 tahun. Ya, 4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Ya, dinamakan dengan malam itu semenjak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu namanya malam. Jadi anggaplah berapa jam begitu ya. Dalam satu malam itu berapa jam? Anggaplah dari jam 6 misalnya sampai jam 4 sekian atau jam 5. Itu berarti itu ini malam. Ya, dari jam 6 sampai jam 4 sekian atau sampai jam 5 subuh. Ini malam ini dia lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beramal di situ itu mengalahkan amalan yang kita kerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Dan Allah tidak berfirman bahwa dia sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun, tapi dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya itu lebihnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas dan semakin mencocoki sunnah Nabi, maka tentunya kelebihannya akan semakin banyak. Dan ini tidak ada kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang berkah. Itu pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Dan dijelaskan bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar yang disebut dengan malam yang berkah, di mana Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada hadits-hadits yang banyak menjelaskannya, diantaranya hadits Abu Hurairah, riwayat An-Nasa'i, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, dia merupakan bulan yang berkah. Berkah dari kata birkah. Birkah itu artinya kolam. Kolam itu kan banyak airnya. Airnya tetap, tidak mengalir seperti sungai. Kolam itu tenang. Demikian gambaran berkah. Berkah itu kebaikannya banyak, kebaikannya tetap, tenang. Itu gambaran tentang berkah. Dari kata birkah yang artinya kolam. Jadi dia bukan sungai yang mengalir, tapi dia kolam yang memiliki air yang banyak, yang tetap, yang tenang. Iya.
Kata Nabi SAW, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, dia merupakan bulan yang berkah. Apa keberkahannya? Di antara keberkahannya, faradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan puasa bagi kalian pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Ya, di sebagian riwayat tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ini keberkahan yang lain. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu jahanam. Ya, disebutkan dalam hadis lain, wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ini berkah yang lain. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pentolan syaitan itu diikat. Ya, pentolan syaitan diikat. Nah, di sini bisa kita menjawab kenapa katanya di bulan Ramadan syaitan diikat, tapi kenapa masih banyak yang bermaksiat? Siapa yang menggoda mereka untuk bermaksiat padahal setannya diikat? Jawabannya dalam hadis ini, yang diikat adalah maradatus syayatin, pentolan setan. Jadi kalau prajuritnya itu dibiarkan. Nah, inilah yang menggoda manusia sehingga ada yang tidak puasa, ada yang tetap tidak sholat, ada yang dan seterusnya. Ya, tapi artinya apa? Dengan pentolan syaitan diikat selama 1 bulan, yaitu Ramadan, maka suasana ketaatan, kebaikan, motivasi untuk berbuat baik itu sangat dimudahkan. Wallahu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Keberkahan yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki pada Ramadan itu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang diharamkan kebaikannya di malam itu, maka dia telah diharamkan kebaikan seluruhnya. Seakan-akan dia menjadi penentu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebaikan pada malam itu, dia nggak dapat kebaikan. Saking besarnya kebaikan pada malam itu. Ya. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi pada Ramadan itu ada 1 malam, itu tepatnya pada malam 10 terakhir. Semenjak masuk malam 21 hingga selesai Ramadan. Di situ ada salah satu dari 10 malam itu. Malam cuma kalau 10 terakhir mungkin 9 atau mungkin 10. Ya, di situ pasti ada 1 malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Dari 10 malam terakhir itu, ya, itu pastinya di 10 malam terakhir, biasanya pada malam ganjil. Hanya dia berpindah-pindah, biasanya pada malam ganjil. Dari malam-malam ganjil itu biasanya, ya, seringnya turunnya atau terjadinya malam yang berkah itu pada malam 27. Walaupun tidak ada pemastian, yang pastinya di malam 10 terakhir, itu pasti. Makanya ketika semenjak masuk malam 21 hingga selesai malam-malam Ramadan, dia isi dengan ibadah seperti membaca Al-Quran. Ciri khas, ya, ciri khas amalan di bulan puasa itu membaca Al-Quran. Ya, qiyamul lail, istighfar, bertobat, berdoa. Ini ciri khas ibadah pada bulan Ramadan. Ya, bersedekah. Ya. Nah, siapa yang menghabiskan 10 malam terakhirnya dengan ibadah-ibadah ini, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin Lailatul Qadar keluar dari 10 malam terakhir. Tidak mungkin lepas dari 10 malam terakhir. Pasti dari 10 malam terakhir ada 1 malam.
Makanya kalau mau aman, nggak usah repot, nggak usah sibuk mencari tanda-tandanya, nggak usah. Pokoknya 10 malam terakhir, setiap malamnya semenjak masuk maghrib, ya banyak istighfar, banyak berdoa, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, ya, dan seterusnya. Maka bila kita habiskan 10 malam terakhir dengan ibadah, maka itu pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Daripada kita saya jaga di malam 27 lah. Nanti malam 27 baru saya habis-habisan beribadah. Ya, siapa tahu di malam 23 atau 21 atau 25 atau 29 ada yang bilang, sudahlah saya jaga di malam ganjil. Siapa tahu di malam genap, iya kan? Siapa tahu di malam genap. Makanya kalau mau aman, ya sudahlah. Pokoknya masuk malam 21 sampai selesai, penuhi malam itu dengan ibadah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Di situ ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Misalnya anggaplah 10 jam ya, dalam satu malam 10 jam. 10 jam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ya, maka tinggal kita ambil seperberapanya. Mungkin ada orang yang ambil dari 10 jam ini, ya anggaplah satu malam itu ya 11 jam ya, dari jam 6 sampai jam 5 atau sekarang jam 4 sekian lah. Anggaplah 10. Ya kan? Ada yang mungkin dia tidur seperduanya, jadi 5 jam. Ya kan? Ada yang mungkin diambil sepertiganya. Maka usahakan di 10 jam ini semuanya bernilai ibadah. Niatkan makannya, mandinya, mungkin tidurnya, ya, tidur 2 jam misalnya, 1 jam. Niatkan supaya saya bisa bangun lebih segar ibadah, lebih khusyuk. Niatkan supaya semuanya bernilai ibadah. Maka yang 10 jam ini, kalau mau dibaca pahalanya, itu mengalahkan pahala yang kita kerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Ini yang 10 jam ini yang kita lakukan ini. Di situ ada sholat, di situ ada puasa, di situ ada baca Quran, di situ ada istighfar, di situ ada qiyamul lail, di situ ada taubat, di situ ada khusyuk, ada tawakal, ada sedekah. Ya, tidurnya pun kita niatkan ibadah, mandinya, makannya, ya, yang merupakan kebiasaan pun kita niatkan ibadah sebagai sarana atau penguat untuk ibadah. Maka ini kalau mau dibandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan selama 83 tahun, nggak ada artinya 83 tahun. Nggak ada artinya. Karena Allah mengatakan lebih baik. Maka semakin kita ikhlas dan semakin mencocoki Nabi dalam ibadah yang kita lakukan, maka kebaikannya akan jauh lebih mengungguli dari 83 tahun. Nah, ini termasuk keistimewaan bulan Ramadan. Makanya termasuk kesalahan biasanya masyarakat kaum muslimin pada umumnya itu di 10 pertama, Masya Allah, masjid sampai gak muat. Masya Allah, itu hal yang bagus. Tapi sangat disayangkan, ternyata istiqomah ini tidak bertahan lama. Masuk 10 kedua, nah tensi atau semangat sudah mulai berkurang. Masuk 10 ketiga, mulai berkurang drastis. Ya, tadinya saf itu ke belakang, sekarang saf ke depan. Ya, tinggal tersisa setengah atau mungkin tersisa sepertiganya. Semakin di penghujung Ramadan, semakin kurang semangat. Padahal puncak Ramadan itu ada pada 10 terakhir. Ini puncaknya, khususnya pada malam-malam ganjil, khususnya pada malam 21,
Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di malam apakah dia? Supaya kita hidupkan malamnya semuanya dari 10 malam terakhir, kita hidupkan dengan ibadah sehingga pahala kita lebih banyak ketimbang kalau misalnya Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar pada malam 27, sudah kita akan fokus di malam 27, maka kita akan kurang ibadahnya di malam 21, di malam 22, 23. Misalnya Allah berfirman Lailatul Qadar di malam ganjil, malam genap kita lalai. Tapi ketika dirahasiakan, disebutkan saja pada 10 terakhir, kata Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Carinya bagaimana? Ya, hidupkan 10 terakhir dengan ibadah. Hidupkan malam 10 terakhir dengan ibadah. Makanya Nabi pada 10 terakhir, beliau melakukan ibadah i'tikaf supaya fokus. Kalau di rumah banyak urusan dengan kerjaan, dengan anak-anak, dengan istri, maka Nabi SAW berkurung, ya, di 10 terakhir fokus ibadah. Fokus ibadah. Baik. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, siapa yang qama Lailatul Qadar, siapa yang mencari Lailatul Qadar, maksudnya mencarinya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, tarawih. Iya, bahkan mungkin dia tarawih di awal malam dan dia tarawih di akhir malam. Iya, dia perbanyak istighfar, dia banyak bertobat. Nabi SAW disebutkan dalam sebagian riwayat, kadang Nabi duduk, itu para sahabat ceritakan, itu istighfarnya Nabi sekitar 100. Artinya para sahabat perhatikan, itu Nabi beristighfar sekitar 100 kali dalam satu majelis. Ini Nabi SAW yang telah Allah ampuni dosanya yang lalu maupun yang nanti. Tapi lisan beliau itu terbiasa dengan istighfar. Maka tentunya kita, ya, di momen seperti ini bulan puasa, maka ini kesempatan melatih diri, membiasakan lisan dengan lisan yang beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak ucapan tersebut. Iya. Makanya disebutkan dalam hadits bahwa orang yang paling senang adalah orang yang menjumpai catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar. Istighfar katsira. Istighfar yang banyak. Maka ada ruginya kita banyak mengucapkan kalimat istighfar. Karena tentunya memang kita sadari bahwa kita manusia tempatnya salah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian bersalah setiap malam dan siang. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Mungkin kita kurang terhadap orang tua kita, terhadap istri kita, anak-anak kita, terhadap ibadah yang kita lakukan, kurang khusyuknya, ya, kurang tumakninanya dan seterusnya. Iya. Maka keperluan kita terhadap istighfar, maka ini merupakan hal yang mesti. Makanya kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mencari Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala. Ini perhatikan di sini ya, iman dan mengharapkan pahala. Maka yang termahal atau yang Allah cek, yang Allah periksa dari kita, yang Allah lihat, yang Allah nilai dari kita, iman. Iman. Motivasi iman. Kita berpuasa karena iman. Kita belajar karena iman.
Kita bersedekah karena iman, kita tarawih karena iman. Itu yang diukur. Yang diukur adalah iman. Dia mengharapkan pahala. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan puasa ini kita maklumi bahwa dia merupakan bulan ibadah, tapi jangan sampai kita lalai dari dua syarat diterimanya ibadah. Walaupun semangat, tapi kalau dia tidak terpenuhi dua syaratnya atau salah satunya, maka tidak diterima ibadah tersebut. Bagaimanapun semangatnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun capeknya, kalau dia tidak terpenuhi salah satu, apalagi keduanya, tidak akan diterima. Berarti ibadah itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima kalau terpenuhi dua syarat. Yang ditolak kalau tidak terpenuhi dua syarat atau salah satu. Ya. Kadang ada orang berpuasa, tarawih, memberi buka puasa hanya karena suasana. Suasana. Orang pada puasa, ya sudahlah saya puasa juga. Orang pada ke masjid tarawih, sudahlah saya tarawih juga. Tidak ada motivasi iman. Tidak ada motivasi akhirat. Motivasi surga, motivasi wajah Allah. Intinya motivasi akhirat. Motivasi dia ya terbawa suasana. Hanya orang pada ramai begitu. Memang musimnya. Ini perhatikan niat kita. Jangan sampai kita lalai di sini. Mengecek niat setiap saat itu hal yang perlu dan hal yang mesti. Karena yang namanya hati itu dinamakan dia qalb, yataqallab, karena dia gampang berubah. Jadi kalau kita lalai dengan hati, maka tentunya memang dia nggak terlihat, tapi dia bagaikan Allah Subhanahu wa taala mengecek dari hati itu. Iya. Yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak mereka ikhlas, motivasinya akhirat, motivasinya surga, tapi ternyata ibadahnya dipenuhi dengan bid'ah. Baca misalnya nawaitu shauma ghadin, ketika buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika aftartu. Saya lupa sudah ya. Ketika sholat tarawih, setelah sholat 2 rakaat, mau bangkit ke rakaat 2 rakaat setelahnya, salawat lagi. Ini kan walaupun dia motivasinya motivasi surga, mengharapkan wajah Allah, negeri akhirat, tapi ibadahnya, maka jangan kita lengah. Jangan hanya karena semangat, hanya orang pada semangat, ikut semangat. Semangat memang perlu, tapi harus di atas 2 syarat ini, ikhlas dan mengikuti Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencari Lailatul Qadar disyaratkan imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharapkan pahala. Sama dengan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, karena iman. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, disyaratkan keikhlasan. Salat tarawih, man qama ramadhana imanan wahtisab. Siapa yang qama Ramadan, maksudnya siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, disyaratkan keikhlasan. Pada akhir hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka perhatikan, sangat disayangkan musim ibadah ini, tapi ternyata kita cuma hanya modal semangat, hanya terbawa suasana, hanya turut meramaikan, hanya pada ikut-ikutan, hanya karena senang-senangan. Ingat, ibadah itu bukan turut meramaikan.
Ibadah itu bukan hanya karena senang-senangan, orang pada puasa, orang pada tarawih, orang pada memberi buka puasa. Ibadah itu ikhlas dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dua kalimat syahadat ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. La ilaha illallah ikhlas, Muhammadar Rasulullah mengikuti Nabi. Ini dua kalimat tidak bisa dipisahkan. Jadi antara ikhlas dan mengikuti Nabi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita ikhlas tidak mengikuti Nabi, tertolak. Mengikuti Nabi tidak ikhlas, tertolak. Yang diterima ikhlas dan mengikuti Nabi. La ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Makanya rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain, bukan la ilaha illallah saja atau bukan Muhammad Rasulullah saja, tapi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak yang lengah dari dua syarat ini. Seakan-akan dua syarat ini perkara yang bisa ditawar-tawar. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Banyak sekali ayat, diantaranya hadits ini menjelaskan tentang keikhlasan. Iya. Adapun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Jadi kadang sebagian tidak paham, kalau begitu siapa yang mengadakan perkara baru yang Nabi tidak pernah contohkan, maka tertolak. Kalau begitu jangan naik mobil, jangan naik pesawat, jangan pakai mic, jangan pakai HP, jangan pakai tegel, jangan pakai semen. Dia anda di zaman Nabi naik onta saja. Ini tidak paham. Yang Nabi perintahkan, yang Nabi larang yaitu kita dilarang beribadah kepada Allah menyelisihi cara Nabi. Itu yang dilarang. Jangan bikin perkara baru, ya, dalam tata cara ibadah yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi ajarkan demikian. Bagaimana wudunya Nabi, kerjakan sebagaimana Nabi. Bagaimana sholatnya Nabi, kerjakan seperti sholatnya Nabi. Bagaimana puasanya Nabi, kerjakan seperti puasanya Nabi. Bagaimana qiyamul lailnya Nabi, tarawihnya Nabi, kerjakan sebagaimana tarawihnya Nabi. Itu yang dimaksud. Adapun masalah perkara baru dalam urusan dunia, mic, iPad, HP, mobil, pesawat, Nabi nggak diutus untuk perkara dunia, tapi Nabi diutus untuk mengajarkan perkara agama. Iya. Ini keistimewaan yang keempat, atau yang ketiga, bahwa pada bulan Ramadan di situ ada satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Yang keempat, keistimewaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa, salat malam, itu salat tarawih dengan syarat iman dan mengharapkan pahala, itu menjadi penggugur dosa luar biasa. Jadi ternyata puasanya di bulan Ramadan dan sholat tarawihnya di malam Ramadan, kalau kita lakukan karena iman, motivasinya iman dan mengharapkan pahala, ikhlas. Orang yang ikhlas tidak ada tendensi lain, tidak ada motivasi lain selain Allah Azza wa Jalla, selain negeri akhirat, selain surga, selain pahala. Ini motivasi dia, tidak ada campuran yang lain. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini termasuk keutamaan Ramadan, karena puasanya dan qiyamul lailnya dengan syarat kita ikhlas, itu ternyata menjadi penggugur dosa. Dan Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan makna hadits man qama Ramadhana. Kan ada man shoma,
ada mangqama, ada mangqama Lailatul Qadar. Ini 3 lafaz. Lanjutannya sama. Imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Tapi ada 3 lafaz. Ada mansoma, ada mangqama, ada mangqama Lailatul Qadar. Iya. Imam An-Nawawi menjelaskan mangqama. Kalau mansoma siapa yang puasa, jelas. Tapi kalau mangqama, qama artinya berdiri. Apa maksudnya ini mangqama? Kata Imam An-Nawawi, yaitu yang dimaksud dengan qama adalah sholat tarawih. Dia berdiri di malam hari menegakkan sholat, itu sholat tarawih. Masuk sholat malamnya, kalau misalnya selepas tidur tahajudnya, yang jelas sholat sunnah setelah isya di bulan Ramadan itu yang dimaksud. Tarawihnya, tahajudnya, witirnya, itu yang dimaksud. Ya. Ini keistimewaan yang keempat. Ternyata puasa dan sholat malamnya menjadi penggugur dosa tahun yang lalu, atau menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa dia yang telah berlalu, bukan setahun yang telah berlalu. Ya. Kemudian yang kelima, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan syaitan diikat. Sebagaimana hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Setan diikat. Kalian tanya, kenapa masih banyak yang bermaksiat, setannya diikat? Apa tadi? Di sebagian lafaz, di sebagian riwayat, maradatus syayatin, pentolan-pentolan jin atau setan. Berarti prajuritnya, setan-setan kelas bawah, ya kelas teri, nah itu masih dibiarkan gentayangan. Nah inilah yang menggoda manusia. Nah, yang kedua yang menggoda manusia itulah dirinya sendiri. Sekalipun setan diikat, tetap orang bikin dosa karena yang menjerumuskan dia dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa ini membisikkan, memerintah kepada kejelekan, kepada dosa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi sekalipun setannya diikat, ya, seandainya semua setan diikat, maka kenapa orang tetap bikin dosa walaupun berkurang ya dibandingkan di luar Ramadan? Karena dirinya yang menjadi penyuruh untuk dia berbuat dosa. Ini jawaban. Kalau ada yang bertanya, kok setan diikat masih banyak orang berbuat dosa? Dengan 2 jawaban ini. Jawabannya, yang diikat itu pentolannya, pembesar-pembesarnya. Yang kedua, penjerumus manusia dalam dosa, ya dia sendiri. Bisikan hawa nafsunya. Makanya jihad itu ada 4. Jihad yang pertama, ya jihad melawan diri. Baru yang kedua jihad melawan syaitan. Yang pertama jihad melawan diri. Makanya puasa itu ada 2. Ada puasa, satu puasa yang wajib itu ada 2. Ada puasa Ramadan, itu 1 bulan. Ada puasa seumur hidup. Semenjak kita mukallaf sampai kita mati diwajibkan puasa. Nah, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu puasa apa itu? Puasa seumur hidup. Ada puasa 1 bulan, ada puasa seumur hidup. Kalau puasa 1 bulan ya Ramadan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, meninggalkan makan, minum, dan jima.
Dan ini asalnya makan, minum, dan jima. Iya. Dan yang lainnya itu akan mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Kalau yang tiga ini batal. Iya. Maksudnya puasa seumur hidup, yaitu puasa artinya apa? Puasa artinya menahan. Kita puasa seumur hidup maksudnya menahan dari apa-apa yang diharamkan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau Ramadan kita menahan dari makan, dari minum, dari jima, ya, semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tambah lagi yang menyempurnakan puasa itu menahan dari dusta, dari ghibah, dari ucapan yang sia-sia, dari teriak-teriak, dari perbuatan yang jahil, dan seterusnya. Ini dia waktunya 1 bulan, itu pun hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada puasa semenjak kita mukallaf sampai kita meninggal. Iya. Yang keenam dari keistimewaan Ramadan, ternyata pada setiap malam dan siangnya Allah bebaskan, ya, banyak dari manusia dari neraka. Jadi pembebasan dari api neraka pada setiap malam dan hari itu Allah keluarkan, si ini dikeluarkan, dan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, kita nggak tahu, ya, di mana posisi kita sebenarnya, tapi ternyata dengan puasa kita di bulan Ramadan itu dikeluarkan. Banyak dari manusia dikeluarkan setiap malam dan siangnya, dikeluarkan dari neraka. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ya, Allah melakukan ini hanya pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Maka disebutkan dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, walillahi utaqa'u minan nar. Taib, atau lafadznya lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada setiap berbuka. Dalam riwayat Imam Ahmad, taib yang lainnya, dalam riwayat Al-Bazzar dari hadits Abu Sa'id, kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala hutaqa'u fi kulli yawmin wa laylah. Sesungguhnya Allah membebaskan dari neraka, ya, membebaskan manusia dari neraka pada setiap hari dan malam, yaitu hari dan malam Ramadan. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh dari keistimewaan Ramadan, ternyata Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, ini antara kedua Ramadan ini, ternyata dia penggugur dosa. Jadi Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini, antara dua Ramadan itu ternyata gugur dosa-dosa. Allah Akbar. Iya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim,
Kata Nabi, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabat al-kaba'ir. Salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain, misalnya antara subuh dengan zuhur, antara keduanya ketika dia menjaga salat, gugur dosanya. Antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, ya, antara zuhur dia menjaga zuhurnya, dia menjaga asarnya, antara keduanya gugur dosanya. Antara asar dengan maghrib, ya. Jadi sholat 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa selama dia menjauhi dosa besar. Maksudnya yang dosa kecil terhapus. Adapun dosa besar dengan taubat dan istighfar. Bagaimana caranya taubat? Dia ikhlas. Ya, dia ikhlas. Dia menyesal. Dia berniat, bertekad untuk tidak melakukannya lagi walaupun sekali. Dan masih ada waktu. Kalau dia sudah bertekad, ternyata terjerumus lagi, tobat yang pertama sudah sah, maka ketika dia melakukannya lagi, maka dia bertobat lagi dengan tobat yang baru. Iya. Karena ada orang berniat, sudahlah, ini mumpung bulan puasa, dalam hatinya, ya sudahlah, 1 bulan saja, nanti selesai puasa baru lanjut lagi. Berarti dia tidak berazam namanya, dia tidak bertekad untuk meninggalkan dosa selamanya. Walaupun setelah Ramadan dia tidak kembali lagi pada dosa itu, tetap tobatnya belum sah karena di hatinya belum ada niat untuk meninggalkan selamanya. Di hatinya ada niat kalau selesai Ramadan lanjut lagi. Dan momen yang paling Allah berbahagia terhadap hambanya adalah ketika hamba itu bertobat. Ini momen, suasana yang paling Allah bahagia terhadap hambanya, yaitu suasana ketika hambanya itu bertobat. Itulah suasana, ya, kejadian yang Allah paling bahagia terhadap hambanya. Iya. Yang ke-8, puasa Ramadan dia setara dengan puasa 10 tahun. Puasa Ramadan itu setara dengan puasa 10 tahun ya, 10 bulan. Puasa Ramadan itu sama dengan kita berpuasa 10 bulan. Nah, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Ramadan 10 bulan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan kita puasa 1 tahun. Allah Akbar. Iya. Makanya mencari pahala itu pakai ilmu. Dia tahu ini puasa Ramadan 10 bulan ditambah dengan Syawal setahun. Jadi seperti dia puasa setahun. Kalau Ramadan saja seperti dia puasa 10 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti dia puasa setahun. Iya. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa ad-dahr, puasa selama setahun. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana fasyahrun bi asyri ashhurin bi asyarati ashhurin
wa shoma sittata ayyamin ba'dal fitr fadzalika tamamu sanati. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan setara dengan 10 bulan dan puasa 6 hari setelah berbuka, maksudnya setelah berhari raya, itu puasa 6 hari bulan Syawal, maka itu menyempurnakan puasa 1 tahun. Iya. Kemudian keistimewaan yang ke-9, bahwa qiyamul lail di bulan Ramadan, ketika dia sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala untuknya seperti sholat semalam suntuk. Apa itu malam? Semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Dia cukup misalnya sholat malam, yang penting jangan sholat 23 rakaat 7 menit. Sekarang meningkat 6 menit. Maksudnya ya tumanina, ya. Ini bukan sirkuit balapan, ya. Dia sholat 11 rakaat standar, ya. Walaupun rakaat-rakaatnya ringan, 2 rakaat ringan, 2 rakaat ringan, kemudian witir, kemudian dia ikut salam bersama imam sampai selesai, maka itu pahalanya seperti dia sholat semenjak matahari terbenam sampai masuk waktu subuh. Luar biasa. Padahal mungkin dia sholat hanya misalnya mulai sholat tarawih dari jam 8 misalnya sampai jam 9. Maka yang 1 jamnya ini, karena dia ikut bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti dia sholat 1 malam penuh. Bagaimana kalau tiap malam? Ini luar biasa keutamaan Ramadan. Makanya termasuk hal yang disayangkan, sholatnya tarawih saja, pas witir pulang dia. Kalau ditanya kenapa, nanti saya witir di rumah karena mau nambah lagi rakaat. Ini nggak ada masalah, ikut witir bersama imam, ya. Kalau mau tambah lagi jumlah rakaatnya, sholat malamnya silakan tambah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Yang penting jangan witir lagi karena sudah witir di awal malam. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi laila, tidak boleh ada 2 kali witir dalam 1 malam. Dia sudah witir di awal malam, sudah. Dia hanya sholat malam saja. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Keistimewaan yang ke-10, saya bacakan haditsnya dulu. Hadits riwayat Abu Dawud dan selainnya dari hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala baginya seperti sholat 1 malam suntuk. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Keistimewaan yang ke-10, yaitu umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Di sebagian hadits, kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Jadi Masya Allah, umrah di bulan Ramadan itu setara dengan pahala haji atau setara dengan pahala haji bersama Nabi. Iya. Nabi SAW disebut dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, Nabi berpesan kepada perempuan dari Ansar. Kata Nabi, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, kalau datang nanti Ramadan lakukanlah umrah. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjah. Karena umrah pada bulan Ramadan dia setara dengan pahala haji. Dalam riwayat Muslim, ta'dilu hajjata ma'i, dia setara dengan
pahala haji bersamaku. Nah, ini hanya terjadi pada bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Tapi masih banyak ya, banyak keutamaan Ramadan. Saya ringkas saja. Intinya puasa Ramadan atau bulan Ramadan dia merupakan bulan puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, pembebasan dari api neraka, bulan ampunan, bulan sedekah, bulan berbuat baik, bulan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, bulan dilipat gandakan amalan, bulan dikabulkannya doa, bulan diangkatnya derajat, bulan digugurkan dosa-dosa dan kesalahan, bulan kesabaran, ya, bulan kesabaran, bulan sedekah, ya, dan masih banyak lagi berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui keistimewaan sesuatu, apa tujuan untuk mengetahui keistimewaan sesuatu? Maka kita akan tergila-gila padanya. Misalnya kalau kita beli HP, kita tahu HP ini manfaatnya, ini banyak sekali keunggulannya, banyak sekali kelebihannya, maka kita tertarik dengannya. Iya. Nah, sama dengan Ramadan, keistimewaannya banyak sekali, keistimewaannya besar, tidak kita dapatkan kecuali pada Ramadan saja. Oleh karenanya Ramadan ini hari maupun malamnya tidak kita sia-siakan berlalu begitu saja. Karena dia hanyalah hari-hari yang berbilang. Bahkan kita jadikan, ya, kita bayangkan dalam diri kita, ya, terpatri dalam hati kita, boleh jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi saya. Belum tentu saya bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka kita sekarang diperjumpakan dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan Islam wal iman, dimudahkan melakukan ketaatan, dimudahkan di atas tauhid dan sunnah dan keutamaan yang lainnya, maka alhamdulillah kita jaga, kita habiskan waktu kita siang dan malamnya dengan ibadah-ibadah yang merupakan ciri khas ibadah pada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, pelan-pelan, ya, jangan kejar target, ya, khatam tiap hari, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Tapi dia tadabbur, menjiwai, memaknai, ya. Kalau dia nggak paham artinya, ya dia baca pelan-pelan sesuai ilmu tajwid, ya. Qiyamul sholat malam, tarawih, dilanjut dengan pertengahan malam, kemudian ibadah doa, ibadah istighfar, ibadah tobat, ya, ibadah buka puasa, berbuka puasa, ya. Ini ibadah-ibadah yang merupakan ciri khas pada bulan Ramadan. Ini secara umum bebas mau ibadah apa saja, yang jelas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini merupakan ciri khas ibadah pada bulan Ramadan. Makanya ibadah yang nampak pada bulan Ramadan itu baca Quran. Karena kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkan Al-Quran. Setiap bulannya Jibril menyelesaikan Quran kepada Nabi 30 juz itu di bulan Ramadan. Nanti di akhir hayat beliau di Ramadan, Jibril menamatkan 2 kali kepada Nabi SAW, 2 kali khatam dalam satu Ramadan. Itu yang terakhir dan sebagai tanda akan bahwa Nabi sudah dekat ajalnya. Ya, artinya Ramadan identik dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, punya target membaca Al-Quran. Ya, tadi itu ya, kita banyak
beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menghalangi kita untuk semangat sekalipun sudah mengetahui keistimewaan Ramadan karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu merupakan penghalang dari ibadah, mengurangi semangat ya dari ibadah. Oleh karenanya ya, supaya kita semangat terus, lisan kita basah dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mengakui kesalahan, mengakui bahwa diri ini banyak bersalah, sehingga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, saya berkata, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Jadi ternyata kita istighfar ini sebagai penyemangat, mudah melakukan ketaatan plus dunia. Ya, kata Allah akan curahkan hujan yang membawa berkah. Yursilis sama alaikum midrar. Allah turunkan hujan yang deras. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin yursilis sama alaikum midrar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun, anak-anak dan seterusnya dari manfaat dari istighfar tersebut. Sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, kalau ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, ya kita akhiri saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan, memudahkan melakukan kebaikan, dimudahkan meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan. Ya, diterima semua ibadah kita di bulan Ramadan maupun selainnya, diampuni dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.